Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agus Surwanto dari Prodi Ilmu Tafsir Al-Qur'an. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah saya yang berjudul Fawati Aswar dengan 3 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi Fawati Aswar. 2, macam-macam Fawati Aswar. 3, urgensi Fawati Aswar. Inilah profilnya. Tidak perlu saya menjelaskan secara terperinci, cukup dibaca dan saya akan langsung ke pembahasan. Alhamdulillah sudah sampai ke pembahasan. Definisi Fawati Aswar. Ini cukup menarik karena saya menjelaskan secara terperinci, padat dan jelas. Yang pertama-tama yaitu istilah Fawati ini adalah jamak dari kata fatih yang secara bahasa berarti pembuka. Ingat-ingat, secara bahasa berarti pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan sekumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan nama tertentu. Ingat-ingat, sekumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan nama tertentu. Jadi Fawati Aswar berarti pembuka-pembuka surah karena posisinya di awal-awal surah Al-Quran. Fawati Aswar, pembuka-buka surat ini dalam Al-Quran biasa disebut juga dengan awal aswar, permulaan-permulaan surat. B, macam-macam dan contoh Fawati Aswar. Ini macam-macamnya ada 10 macam ya. Yang langsung saja ke pembahasan nomor 1. Pembukaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, al-istiftah bi al-sana'. Ada 2 macam. Yang A, menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan lafaz. Pertama, menggunakan lafaz alhamdulillah yang terdapat dalam 2 surat yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba dan Fatir. Dengan saya mengambil contoh Al-An'am dengan bunyi Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang kedua, menggunakan lafaz tabarak yang terdapat dalam 2 surat yaitu Al-Furqan dan Al-Mulk. Saya mengambil contoh Al-Mulk dengan bacaan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lanjut ke yang B, mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif dengan menggunakan lafaz tasbih yang terdapat pada 7 surat. Di antaranya Al-Isra, Al-Ala, Al-Hadid, Al-Ashr, Al-Saf, Al-Jumu'ah dan Al-Takabur. Saya mengambil Al-Isra yang cukup menarik dengan bunyi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasyami'ul bashir. Nomor 2 yaitu pembukaan dengan huruf yang terputus-putus al-ahruf al-muqatta'ah. Pembukaan dengan huruf ini terdapat pada 29 surah dengan memakai 14 huruf yang tepat ulang, yakni diantaranya To, Sod, Sin, Ro, Ha, Alif, Ya, Ha, Nun, Mim, Lam, Kaf, Qaf, Ain. Pembuka surat yang diawali dengan huruf hijaya ini diantaranya adalah surat Al-Qalam, Shad, Qaf, Al-Mu'min, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Al-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Taha, An-Naml, Yasin, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Al-Luqman, Sajadah, Yunus, Hud, Ibrahim, Yusuf, Al-Hijr, Al-Qasas, Syura, Al-Ra'd, Al-A'raf dan Maryam. Dan lanjut nomor 3, pembukaan dengan panggilan Al-Istiftah bi Al-Nida yang terbagi menjadi 3 macam, di antaranya
adalah A. Nida untuk Nabi dengan term ya ayyuhan nabi pada surat Tahrim dan Talak, ya ayyuhal muzammil pada surat Muzammil, ya ayyuhal mudassir yang terdapat pada surat Mudassir. Dan yang pembahasan nomor B, nida untuk orang beriman dengan term ya ayyuhalladzina amanu pada surat Al-Maidah, Al-Hujurat dan Al-Mumtahanah. Yang nomor C yaitu untuk umum ya, nida untuk manusia secara umum dengan term ya ayyuhan nas pada surat An-Nisa dan Al-Hajj. Sungguh nomor 4 yaitu pembukaan dengan kalimat-kalimat berita. Al-istiftah bi'al-jumlah al-kabariyah. Kalimat berita dalam pembukaan surah ada dua macam, yaitu antaranya kalimat nomina jumlah al-ismiyah terdapat pada 11 surat, yaitu At-Taubah, An-Nur, Al-Zumar, Muhammad, Al-Fat, Ar-Rahman, Al-Haqqah, Nuh, Al-Qadar, Al-Qari'ah dan Al-Qasar. Yang B, kalimat verba jumlah al-istiftah bil-al-qasam fi'liyah terdapat 12 surat, yaitu antara lainnya Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamar, Al-Mu'minun, Al-Anbiya, Al-Mujadalah, Al-Ma'arij, Al-Qiyamah, Al-Balad, Abasyah, Al-Bayyinah dan At-Takasur. Yang nomor 5, pembukaan dengan sumpah al-istiftah bil-al-qasam, yaitu sumpah ya. Sumpah yang digunakan dalam pembukaan surat-surat Al-Quran terdapat dalam 15 surat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengedepankan al-qasam sumpahnya dalam beberapa surah. Di satu sisi Allah bersumpah dengan atas nama dan makhluknya sebagai muqsam bih, dan pada sisi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan atas nama zatnya sendiri dengan 15 surat, di antaranya surat Al-Saf, Al-Najm, Al-Na'iyat, Al-Burud, Al-Tariq, Al-Fajr, Al-Sam, Tin, Tur, Al-Adiyat, Al-Lail, Ad-Duha dan Asar dan Mursalat dan seterusnya. Nomor 6 dari macam-macam mawdi' aswar yaitu pembukaan dengan syarat al-istiftah bi'asyarat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kejadian-kejadian tertentu dengan mengaitkannya dengan syarat. Penyebutan syarat tersebut dibagi, dan pertama surat-surat tertentu untuk menunjukkan bahwa kejadian itu merupakan hal yang pasti akan terjadi, bukan hal yang mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Di antaranya surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Isqaq, Al-Waqi'ah, Al-Munafiqun, Al-Zazalah dan Al-Nasr. Nomor 7, pembukaan dengan kata kerja perintah al-istiftah bi'al-amal, yaitu A. dengan Iqra, bacalah, yang hanya terdapat dalam Al-Falaq. Yang B dengan Qala, katakanlah, yang terdapat dalam surat Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Falaq dan Nas. Itu nomor 8, pembukaan dengan pertanyaan al-istiftah bi'al-istifham. Bentuk pertanyaan ini ada dua macam, di antaranya ialah A. pertanyaan positif, yaitu pertanyaan dengan kalimat positif yang digunakan pada 4 surat, yaitu surat Ad-Dahr dengan bunyinya hal ata 'alal insani hinun minad-dahr, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa. Dan tadinya dalam An-Naba, amma yatasha'alun an-naba'il adim, tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Dan Al-Ghaziyah hal ataka haditsul khashiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan. Dan dalam Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama. Yang pembahasan nomor B yaitu pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan dengan kalimat negatif yang digunakan pada 2 surat, di antaranya ialah surat Al-Insirah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melampangkan dadamu untukmu. Dan dalam Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil,
Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap tentara bergajah? Yang nomor 9, pembukaan dengan doa. Al-Istiftah bi al-Du'a yang terdapat pada 3 surah, yaitu Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan Al-Lahab. Yang pembahasan terakhir nomor 10, yaitu pembukaan dengan alasan Al-Istiftah bi al-Ta'lil. Pembukaan dengan alasan ini hanya terdapat pada surah Quraisy yang berbunyi li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan penafsiran terhadap ayat aswar karena perbedaan pandangan tentang ayat itu diperinci antara lain. Pertama, penafsiran yang memandang huruf-huruf tersebut termasuk ke dalam kategori ayat-ayat mutasabihat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini hanya dianut oleh para ulama salaf ketika menghadapi huruf-huruf yang demikian. Mereka bersikap berhati-hati dalam menyikapi fawat aswar ini. Kedua, bahwa makna huruf-huruf yang terpotong dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipahami oleh manusia, terutama oleh orang-orang yang mendalami pengetahuan, mendalami pengetahuannya dan kecerdasannya. Sekian pembahasan yang C. Urgensi fawati aswar. Urgensi dalam mengkaji fawati aswar adalah sebagai berikut. Di antaranya, 1. Sebagai tanbih atau peringatan yang dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi atau Rasulnya maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Dan 2, sebagai pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya bahwa dalam fawat aswar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak dapat mengetahuinya. Nomor 3, sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriman dan beramal soleh dan menambah keyakinan kita bahwa Al-Qur'an itu adalah benar-benar kalam Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, adapun urgensi mempelajari fawat aswar itu secara pokok adalah bagaimana supaya bertambah keimanan kita dan keyakinan kita terhadap kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi pedoman dalam kehidupan. Sekian dari saya dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga berkah ilmunya, baik bagi saya sendiri, untuk kalian atau yang masyarakat umum. Bila di akhir kata saya mohon maaf bila kata yang salah atau memberikan tidak kenyamanan untuk para audien, mohon motivasinya, mohon dan koreksi kembali apa yang saya pelajari ini. Dan di akhir kata saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.